Hai Ron, kemarin aku melihatmu di perempatan dekat lapangan. Hai Elsa, oh iya, aku berencana membeli es teh kemarin, tapi aku bingung. Minggu lalu, aku membeli es teh hanya 2.500, tapi kenapa sekarang harga naik jadi 3.000 ya? Dan kau tahu Elsa, sekarang semakin banyak orang jualan es teh. Kenapa bisa begitu ya? Iya, aku juga melihat banyak penjual es teh, tapi aku juga tidak paham Ron. Hari ini kan ada pelajaran ekonomi Bu Vivi, bagaimana kalau kita tanyakan saja? Wah, ide bagus tuh. Nanti kita tanyakan ya. Yuk masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, karena kemarin hari Minggu, adakah yang mau bercerita aktivitas kemarin? Bu, saya mau cerita. Kemarin saya beli es teh karena cuaca sangat panas. Tapi ada yang membuat saya bertanya-tanya nih, Bu. Kenapa harga es teh bisa lebih mahal dibandingkan minggu lalu? Dan kenapa justru semakin banyak orang menjual es teh? Pertanyaan bagus, Roni. Kebetulan hari ini kita akan belajar permintaan dan penawaran yang berhubungan dengan harga, seperti cerita Roni tadi. Perhatikan Ibu ya. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Karena datangnya dari konsumen, maka kita melihat permintaan ini sebagai sudut pandang seorang konsumen. Sementara penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dan tersedia di pasar. Karena datangnya dari produsen, maka penawaran ini dilihat dari sudut pandang seorang produsen. Misalnya kamu bayangkan kamu merupakan seorang pedagang es teh. Dengan memperhitungkan biaya produksi dan tingkat keuntungan yang diharapkan, kamu menjualnya dengan harga 2.500. Orang-orang ramai berdatangan membeli es teh di kedaimu. Mulai dari anak sekolah, ibu-ibu, sampai bapak-bapak yang berprofesi sebagai fotografer. Semakin ramai pembeli, maka stok es tehmu akan semakin menipis. Karena stok es teh sudah mulai habis, pelangganmu pindah membeli es teh di kedai pesaingmu. Ternyata, pesaing kamu menjual es teh dengan harga yang lebih tinggi yaitu 3.000 dan masih laku juga. Lalu kamu pasti berpikir, coba kalau tidak kehabisan stok es teh, kamu pasti masih bisa menjual dan menambah keuntungan kamu. Besoknya, kamu memutuskan untuk menambah stok es teh. Karena stok sudah mulai tersedia, orang-orang mulai berdatangan lagi ke kedai kamu. Permintaan es teh ternyata sangat tinggi ya. Kamu melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk terus menambah keuntungan dengan menaikkan harga es teh. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah penawaran dari sudut pandang produsen atau pengusaha. Ketika harga es tehnya 2.500, jumlah yang ditawarkan hanya 2. Dan ketika harganya naik menjadi 3.000, jumlah es teh yang ditawarkan naik juga menjadi 3. Ketika harganya 4.000, yang ditawarkan menjadi 4. Dan ketika 6.000 harganya, jumlah yang ditawarkan menjadi 6. Semakin tinggi harga suatu barang, pengusaha akan terus menambah jumlah barang yang dijual untuk menambah keuntungan. Dan sebaliknya, pengusaha akan mengurangi jumlah barang apabila harganya turun untuk menghindari adanya kerugian. Ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Namun pada suatu titik, apabila harga barang itu terlalu tinggi, orang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan es teh, kamu malah jadi kelebihan stok. Kalau kamu sebagai penjualnya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, kamu pasti berpikir, daripada menghadapi kerugian, menjual es teh dengan harga yang lebih murah atau lebih rendah akan lebih baik dibandingkan tidak ada penjualan sama sekali. Ternyata, pada tingkat harga yang baru, kedai es teh kamu kembali ramai seperti sebelumnya. Kondisi ini ditunjukkan oleh grafik berikut yang menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang seorang konsumen. Pertama, ketika harga es teh itu 2.500, jumlah yang diminta konsumen adalah 6. Namun, ketika harganya naik menjadi 3.000, jumlah yang diminta justru turun menjadi 4. Dan ketika harganya naik lagi menjadi 4.000,
jumlah yang diminta semakin turun menjadi 3. Dan ketika harganya 6.000, jumlah yang diminta semakin turun lagi menjadi 2. Semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit barang yang diminta karena semakin tidak terjangkau oleh konsumen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah yang diminta. Ingat bahwa konsumen itu selalu memperhitungkan harga sebelum membeli barang. Nah, kondisi ini biasa disebut dengan kurva permintaan. Begitu anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran? Ya, benar. Harga merupakan faktor yang dominan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Tetapi, di samping itu, masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. Kita bahas yang pertama dari faktor permintaan terlebih dahulu. Faktor pertama yang mempengaruhi permintaan adalah selera konsumen. Perbedaan selera konsumen akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Misalnya, ketika selera konsumen terhadap es teh itu tinggi, banyak orang yang suka es teh, maka permintaannya akan apa? Ya, akan tinggi. Tetapi sebaliknya, ketika orang tidak suka es teh, banyak yang tidak suka es teh, maka permintaan terhadap es teh itu akan rendah. Faktor berikutnya yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu merupakan barang pengganti atau barang yang bisa menggantikan fungsi dari barang lain. Contohnya, pensil dengan pulpen. Sama-sama bisa digunakan untuk menulis di kertas. Nah, ketika harga barang substitusi itu naik salah satunya, maka permintaan terhadap barang substitusi yang lain itu akan naik pula. Misalkan, harga pulpen naik, orang jadi tidak mampu membeli pulpen, maka mereka akan beralih menggunakan pensil. Oleh karena itu, permintaan terhadap pensil akan naik pula. Kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pelengkap atau barang yang melengkapi fungsi dari barang lain. Contohnya, sepatu dengan kaos kaki. Ketika harga barang komplementer ini salah satunya naik, maka permintaan terhadap barang komplementernya akan turun. Lalu, faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan dari konsumen. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Dan sebaliknya, semakin rendah pendapatan, maka akan semakin rendah pula permintaan terhadap suatu barang. Faktor keempat yang mempengaruhi jumlah permintaan adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Jadi, konsumen akan berpikir kira-kira harga ke depannya akan seperti apa. Misalkan, kita posisikan sebagai ibu-ibu. Ibu-ibu memperkirakan kalau bulan depan harga telur akan naik. Sehingga mereka akan berbondong-bondong untuk membeli telur sekarang sebagai persediaan di rumah, mumpung harganya masih murah. Jadi, kenaikan perkiraan itu tadi akan meningkatkan permintaan terhadap telur. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi permintaan adalah jumlah konsumen. Semakin banyak atau semakin tinggi jumlah konsumen, maka akan semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang. Dan sebaliknya, semakin sedikit atau semakin rendah jumlah konsumen, maka akan semakin sedikit pula permintaan terhadap suatu barang. Untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi ini, dengarkan. Ketika harga mentega mengalami kenaikan, bagaimanakah pengaruhnya terhadap permintaan margarin? Jawab di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ingat lagi, kalau penawaran itu datangnya dari produsen, maka faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu akan berhubungan dengan produsen atau produksi. Pertama, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah teknologi. Semakin canggih, semakin baik teknologi, maka kemampuan produksinya akan semakin tinggi. Dan jumlah penawarannya akan juga semakin tinggi. Faktor kedua yang mempengaruhi jumlah penawaran adalah biaya produksi.
Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Semakin tinggi biaya produksinya, maka semakin sedikit jumlah penawaran. Dan semakin rendah biaya produksi, maka akan semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan produsen untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Ketika biaya produksinya tinggi, maka mereka hanya bisa memproduksi barang atau jasa sedikit. Maka yang ditawarkan juga akan sedikit. Faktor ketiga adalah jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, semakin banyak jumlah pengusaha, atau semakin banyak jumlah penjual, maka penawarannya akan semakin tinggi. Barang yang tersedia di pasar akan semakin banyak. Faktor keempat yang mempengaruhi jumlah penawaran adalah faktor non-ekonomi. Faktor ini berasal dari luar bidang ekonomi. Jadi bukan harga, bukan biaya produksinya, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah bencana alam. Ketika terdapat bencana alam atau misalnya COVID seperti kemarin itu, jumlah penawaran barang akan semakin sedikit. Karena ketika terjadi bencana kan orang jadi tidak bisa memproduksi barang gitu. Jadi penawarannya akan sedikit. Jadi bagaimana belajar ekonomi menyenangkan bukan? Sampai bertemu lagi di materi berikutnya.